Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di mata kuliah aplikasi pemrograman web ataupun mata kuliah project web. Kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-13 ya. Nah, sebelumnya selamat pagi Bapak pendamping dan Ibu pendamping ya, Bapak dosen dan Ibu dosen pendamping dari seluruh cabang ya. Ada Ibu Maya yang ada di 605, kemudian juga ada Bapak Yulianto yang ada di Ungaran dan Bapak Rusito yang ada di Siliwangi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita nanti akan menggunakan template dari admin LTE ya. Jadi kurang lebih nanti halaman yang akan kita buat yaitu nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Di sini ada beberapa menu, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Untuk datanya kita lanjutkan di next pertemuan. Yang penting saat ini kita akan konfigurasi dari templatenya terlebih dahulu. Nah, kemarin yang sudah kita buat adalah untuk menampilkan data dari database seperti ini ya teman-teman semua. Oke, langsung saja untuk tahapannya. Yang pertama, silahkan nanti teman-teman itu dapat mendownload templatenya di dalam admin LTE ya. Silahkan cari di Google ya, admin lte.io. Nah, ini apa namanya, template sejuta umat ya. Oke, kurang lebih nanti yang seperti ini ya yang kita download ya, karena kita gunakan yang free saja ya. Yang di bawah sebenarnya banyak ya, view all, tapi ini berbayar. Nanti silahkan kalau mau cek sendiri silahkan. Nah, silahkan nanti klik download di sini. Dan di bagian versi sekarang adalah versi 3.2.0, versi terbarunya. Oke ya. Dimana untuk di sini scroll ke bawah di bagian aset itu ada shortcut-nya ya. Silahkan pilih salah satu, kita klik agar terdownload ya. Namun sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah mendownload ya. Cuma ini ukurannya kecil jadi cepat ya, 27,7 MB sebenarnya. Baik ya, ini prosesnya. Coba kita cek di downloadnya ya. Oke ya, ini yang barusan saya download. Ini tadi yang saya kemarin saya download ya. Oke, sebelumnya saya akan membuat folder baru ya, nanti agar ketika saya ekstrak file ini tidak ke bawah. Oke, nampaknya tadi belum selesai ya untuk proses downloadnya ya. Sudah down tapi masih notifnya seperti itu ya. Oke, kita gunakan yang sudah saya download aja ya. Ini ada apa namanya, sistem yang kurang, koneksi internet maksud saya, yang ada bermasalah di tempat saya saat ini. Nah, nanti yang di download akan seperti ini ya, sama ya, 3.2.0. Ya, ini saya download kemarin ya. Nanti silahkan diekstrak file ini dan tunggu proses ekstraknya. Nanti di dalamnya akan berupa berisi banyak file teman-teman ya. Ada folder-folder dari GitHub, Wildis dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu proses ekstraknya. Oke, sudah selesai untuk proses ekstraknya. Di dalamnya ada seperti ini teman-teman. Nah, yang langkah selanjutnya silahkan teman-teman semua copy folder ya, seluruh folder yang ada di admin LTE ini. Di copy saja ya teman-teman ya. Kita copy, kemudian kita arahkan ke dalam tempat penyimpanan file siakat kita ya, SIA kemarin ya.
atau nama dari teman-teman apa nanti disesuaikan. Nah, di sini silakan masuk ke foldernya, terus bikin folder baru yang bernama misalkan aset ya, atau sebenarnya bebas juga, nanti tinggal menyesuaikan. Nah, saya buat folder aset dan saya paste tadi folder-folder yang sudah saya copy dari file admin LTE tadi ya. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Jadi di dalam folder kode igniter kita sudah ada folder aset yang mana isinya dari file-file yang ada di dalam admin LTE yang kita ekstrak tadi ya. Tadi kita copy ini ya. Oke, langkah selanjutnya silahkan teman-teman kembali ke file admin LTE tadi ya. Ini masih ada ya, karena tadi saya copy ya. Saya katakan saya copy karena ini masih kita gunakan di dalam file downloadan. Silahkan di sini teman-teman cari untuk file index ya. File index ini silahkan nanti teman-teman buka menggunakan web browser ya, entah Firefox atau Google Chrome. Nah, nanti downloadannya akan terbuka seperti ini ya. Tunggu prosesnya. Ini laptop saya agak sedikit lambat ya proses pembukaannya ya. Yang lemot laptop saya ya teman-teman ya. Nah, terbuka ya teman-teman. Ini belum yang kita buat ya. Ini adalah downloadan ya, masih murni downloadan. Nah, kemudian nanti silahkan teman-teman buka halaman ini, klik kanan halaman ini di sembarang tempat ya. Tapi jangan yang ada medianya seperti ini. Klik yang tidak ada medianya, klik kanan. Kemudian view pack source atau Ctrl U ya, nanti akan terbuka codingannya seperti ini teman-teman. Nah, codingan ini nanti yang akan kita panggil atau yang akan kita gunakan ya. Silahkan nanti di Ctrl A, di Ctrl C ya, atau klik kanan copy ya. Terus kita buka folder kode igniter kita di dalam text editor ya. Ini ya, aset ini sudah kita bikin tadi ya. Silahkan, tapi teman-teman jangan paste di aset ya. Nanti teman-teman silahkan membuat folder di dalam application view ya, karena tampilan itu masuknya di dalam view ya. Kemudian kita klik kanan dulu di view, new file, kita simpan dengan nama misalkan dashboard.php. Saran saya namanya disesuaikan dulu semua ya, termasuk tadi folder-foldernya, saran saya. Tapi kalau teman-teman pengen bikin nama sendiri, oke, silahkan, nggak masalah, tapi nanti harus disesuaikan ya. Oke, ini sudah saya simpan dengan nama dashboard, kemudian saya paste ya. Banyak ini, ada 1507 ya. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah memiliki view dashboard. Sekarang masih ingat ya, view itu kan hanya untuk menampilkan. Terus untuk pemanggilan linknya ya, linknya kalau kita refresh di sini masih tetap sama. Kita harus mengaturnya di bagian controller ya. Di bagian controller nanti kita setting ya. Kita gunakan controller yang kemarin saja, controller bawaan dari kode igniter. Ada di sini, ada controller welcome. Saya akan modifikasi. Yang pertama akan saya rename ya menjadi admin.php. Ingat, diawali dengan huruf besar. Saya simpan ya. Jadi sekarang namanya admin.php. Dan teman-teman harus mengingat nama kelas dengan nama file itu harus sama ya. Jadi welcome-nya juga diganti menjadi admin. Admin extend CI controller. Kemudian public function-nya itu diganti, jangan index, karena tadi kita memiliki file yang bernama dashboard ya kan. Kemudian di bagian load view-nya tadi kita membuat file dengan nama dashboard. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, baru bisa kita buka di sini localhost SIA, kemudian kita buka manual dulu admin
dashboard. Ya, masih sudah bisa terbuka tapi masih berantakan seperti ini. Karena untuk file dari CSS ataupun folder yang kita copy tadi ya, yang di bagian aset tadi ya, itu belum kita koneksikan. Ya, yang ada di htdocs ya. Nah, di dalam aset ini belum kita koneksikan. Ya. Nah, sebelum mengkoneksikan itu kita setting dulu autoload-nya. Ya, autoload pada bagian application config autoload, cari autoload yang bernama helper ini ya, array. Nah, di sini diisi dengan parameter URL. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian kita close. Oke, kemudian di bagian dashboard ya, ini untuk pemanggilan dari setiap setiap plugin-pluginnya ini ya, HTTPS. Kalau HTTPS ini online ya, kalau plugin Phone Away Zoom ini berarti dia offline yang kita download tadi. Silahkan nanti teman-teman tambahkan dengan perintah base URL ya, dengan perintah base URL. Contohnya nanti di bagian sini ya, saya berikan satu contoh di bagian line 12 Phone Away Zoom nya. Silahkan href-nya php nggak bisa ya, harus ditulis manual ya, kurung buka, dan datanya php echo ya. PHP echo itu sebenarnya bisa diganti ya teman ya, diganti dengan tanda tanya sama dengan ya, base URL, PHP echo base URL kurung buka kurung tutup tag penutup. Kita simpan base URL. Kemudian di sini kita masuk dulu ke folder aset ya, karena tadi kita simpan ke dalam folder aset ya, php. Nah, ini belum biru ya. Kalau belum biru seperti ini nanti bermasalah teman-teman ya, karena dia masih mendeteksi di sini tuh HTML. Tadi yang kita copy itu kan dari Ctrl U ini kan dia HTML. Nah, biar dia nanti bisa menyesuaikan, dia bisa ngeblok biru ya, bahwa ini tuh PHP. Di bagian kanan bawah kelihatan nggak di sini teman-teman, di video kanan bawah di sini ya, ini kursor saya. Ini kan masih HTML. Silahkan nanti teman-teman ganti menjadi PHP. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya, PHP echo base URL. URL ya, seperti ini yang belakang kenapa ngeblok juga ya, sebentar saya cek dulu di sini. Dan datanya PHP echo di sini ya, ini waduh kebalik teman-teman, tag penutupnya dan datanya kurung tutup ini seharusnya ya. Nah, cuma tambahkan ini ya teman-teman ya, tambahkan ini saja. Nah, cuma di sini jangan kasih spasi ya, setelah ini jangan dikasih spasi, nanti akan error kalau dikasih spasi setelah penutup ini. Oke, kita coba dulu untuk Phone Away Zoom nya dan coba kita refresh ya untuk halamannya apakah sudah ada perubahan. Oke ya, Phone Away Zoom nya bintang-bintang ini sudah tampil ya kode-kodenya. Nah, kita tinggal copy saja dan kita cari yang offline seperti ini ya, yang offline seperti ini kita cari ya, yang online biarkan. Nah, yang offline kita cari, tambahkan PHP echo base URL kurung penutup seperti ini.
semuanya ya, yang offline termasuk disk ya, semua yang ada tag linknya. Nah, semua yang ada tag linknya kita tambahkan seperti itu. Ini sudah, termasuk IMG juga ya, tag link, tag IMG, pencarian SRC ini kita tambahkan. Atau kita coba dulu, kita simpan sampai sini, Ctrl S, kita refresh apakah sudah sampai. Ternyata belum ada perubahan yang signifikan ya. Nah, yang paling terasa nanti di bagian scriptnya ya, itu yang bagian awal itu tag link, kemudian yang bagian akhir itu di bagian script, di footernya, di bagian paling bawah itu setelah footer ini ada script seperti ini. Nah, itu juga sama, tambahkan base URL ya, yang ada src nya tambahkan semua. Ini untuk mengkoneksikan atau memanggil di bagian aset ya. Waduh, maaf, ini saya ngopinya kurang teman-teman. Ngopinya seharusnya sama asetnya ya, sampai di sini ya. Pantesan tadi tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi di sini sampai aset ini ya. Ini kok di sini ya seharusnya ya. Aset. Nah, seharusnya kalau di sini saja itu ada perubahan yang signifikan. Coba dulu kita simpan, terus kita refresh. Nah, sudah ada teman-teman ya. Cuma ini JavaScript-nya dia masih berhenti ya, karena dia pemanggilannya masih salah tadi. Berkurang aset tadi ya. Coba kita perbaiki di bagian bawah, base URL ini tambahkan aset. Nanti kalau teman-teman tadi menyimpannya dengan nama yang berbeda ya, folder tadi, silahkan nanti disesuaikan ya. Di sini bukan aset tapi nama folder yang teman-teman bikin tadi. Oke. Kita bikin agak sedikit ribet ya teman-teman ya, karena kita harus cari manual. Tapi lebih ribet lagi kalau kita ingin membuat dari nol ya. Maksudnya membuat template dari nol, kita itu lebih ribet lagi. Oke, kita paste, kemudian kita simpan. Coba kita refresh. Apakah, nah, sudah terbuka ya seperti ini. Cuma foto-fotonya ini belum kepanggil. Ya, ini kan seharusnya ada foto tadi ya. Kalau kita lihat di sini ada foto-foto, di sini juga ada foto, di sini foto ya. Cuma fotonya itu belum kepanggil, jadi nanti silahkan juga cari tag img itu agar ditambahkan ini juga ya, base URL ya. Tekniknya seperti ini, tag img kita cari. Nah, ini ada img disknya ya. Kita tambahkan base URL. Ini sudah tag img. Nah, atau di sini kasih tag ya, pencariannya kasih tag biar nanti dia fokus ke tagnya saja. Tag img sudah, ini sudah. Nah, ini tambahkan, cari lagi img src base URL. Di sini pencarian di src ini ya, tambahkan di sini kita base URL ya. Nah, seperti ini semuanya ya teman-teman ya, sampai di bagian paling bawah. Istilahnya kalau ini kan dia memanggil ya, sebenarnya kan tadi dia satu folder ya, kalau kita download, cuma kan kita pisah tadi. Nah, kita pisah, yang satunya di luar folder application, yang dashboardnya, file dashboardnya itu kita masukkan ke dalam application view tadi kan ya. Ini sudah. Oke, sudah ya, ini sudah kembali ke atas. Kita simpan dan coba kita refresh
Ya, sudah tampil foto-fotonya teman-teman. Ya, sudah tampil. Nah, oke, sudah berhasil untuk implementasi dari admin LTE ya, template yang sudah kita download tadi. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Ini filenya masih kita harus pecah-pecah lagi ya, karena nanti kalau kita akan ada perubahan ya atau maintenance ya, itu nanti biar lebih enak, itu nanti silahkan nanti teman-teman ya, ini yang adminnya saya close dulu ya. Nah, kita fokus ke dashboard view-nya dulu. Nanti kita bikin folder baru ya di dalam view. New view, klik kanan, new folder. Misalkan saya kasih nama template ya, misalkan ya. Nah, template ini nanti saya akan beberapa file ya. Klik kanan, template, ini masih kosong. Yang pertama saya bikin yang namanya header, disimpan dulu, maaf, Ctrl S, header.php ya. Di template ada header.php, kemudian nanti juga ada misalkan sidebar.php. Nah, ada header, ada sidebar, terus kemudian mungkin nanti ada footer ya, karena bagian-bagian dari di situ salah simpan dulu, footer php. Bagian-bagian dari web itu kan ada bagiannya ya, ada headernya, ada sidebar atau menunya, kemudian ada kakinya ya, ada isi kontennya. Nah, seperti itu. Nah, untuk header nanti silahkan teman-teman ambilkan dari paling atas sendiri ya, line 1 ini ya, dokumen tipe, sampai nanti kurang lebih di navbar ya, kita isi header ini dengan navbar, itu kurang lebih kita cari ya. Nah, ini penutup navbarnya ada di line 174. Kita cut ya teman-teman ya, kita cut, jangan copy tapi cut. Nah, kita letakkan ke header, kita simpan ya, Ctrl S, dan di dashboardnya juga Ctrl S. Kalau kita buka di sini nanti akan rancau lagi ya, hilang lagi, tapi nggak masalah ya, jangan usah khawatir. Kita close dulu. Ini kita close. Ini halaman yang kita download tadi, ini yang kita bikin di CI nya. Oke, nggak usah khawatir karena nanti kita akan padukan lagi ya di header ini ya. Kemudian selain itu ya, langkah selanjutnya nanti teman-teman cari di bagian dashboard lagi ya, untuk memasukkan ke sidebar ya. Ini sidebar, penutupnya mana ini? Nah, kurang lebih di halaman site ini ya. Nah, ini lebih enak ya teman-teman, diklik ini aja ya, dia akan menjadi sempit seperti ini. Nah, kita tinggal cut saja ya, dari line 1 kita cut sampai penutup site-nya ini ya. Klik kanan, cut, kita masukkan ke sidebar, kita simpan. Dan yang terakhir untuk footernya ya, untuk footer ini kita nanti cari di bagian bawah ya. Footer itu nanti setelah wrapper. Coba kita lihat tadi sebelum tag link ini ya. Nah, ini ya, mulai dari konten wrapper ya, berarti ya. Konten wrapper ini atasnya di mana ini? Ini konten wrapper. Ya, konten wrapper 608 sampai paling bawah sendiri ya. Kita cut dan kita taruh di footer, kita paste di sini dan kita simpan. Oke ya, nanti jangan sampai salah ya untuk mengekatnya ya. Oke, dan juga di bagian dashboardnya kita simpan ulang karena tadi sudah di cut dan kita simpan. Nah, jadi ada 4 file sekarang ya, dashboard, header, sidebar, dan footer. Kalau kita buka di sini, berarti dia akan fokus ke dashboardnya saja ya, ini, dan masih rancau. Nah, baru kita atur di bagian controllernya. Tadi kita gunakan application controller yang namanya admin ya. Nah, kita panggil di sini satu persatu
ya. This load view kita copy dulu aja dari sini. Di bagian atasnya di view ini nanti kita panggil headernya. Tapi ingat, header tadi kita masukkan ke dalam folder yang namanya template. Ya, template slash header. Salah tulisan teman-teman. Template ya, template header. Kita copy, kita paste di bawahnya. Itu ada selain header sidebar. Ya, terus di bagian akhir itu ada footer ya. Yang dashboard tidak kita masukkan ke dalam template tadi ya. Yang di dalam template itu ada footer, header, dan sidebar, karena dashboardnya hanya masuk di dalam folder view. Oke, kalau sudah seperti ini, coba kita lihat halamannya ulang, kita refresh. Ya, sudah tampil lagi teman-teman. Ya, sudah terkumpul lagi dia menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah berhasil. Ya, kalau ada yang gagal, loh Pak, saya nggak bisa Pak, ada yang error. Berarti tadi ketika membagi komponen-komponen ini ada yang salah. Ya, mungkin di barisnya, atau mungkin di bagian penutupnya kurang satu tag ya. Seharusnya header itu dari doc type sampai ke penutup navbar ini ya, tapi teman-teman keliru, ngopinya sampai sini saja ya. Kemudian juga sidebarnya sama, sidebar itu dimulai dari line tadi ya, setelah navbar itu di cut, kemudian dia sampai ke bagian sidebar ya, penutup sidebar seperti ini, aside. Nah, kalau footer itu di bagian wrapper, dimulai dari konten wrapper sampai di bagian paling akhir ya. Atau pemanggilannya di sini teman-teman salah untuk penulisan foldernya ya, intinya dicek saja nanti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan nanti teman-teman modifikasi. Misalkan di bagian sidebarnya, sekarang kan kita bisa lebih fokus di bagian sidebarnya itu. Saya akan modifikasi, misalkan di sini saya akan menggunakan beberapa saja ya, karena di sini kan menunya banyak banget ini. Ada admin LTE, Alexander Page ya, ini ya. Ada dashboard 1, V2, V3. Nah, ini kita gunakan seperlunya saja, ya kan. Kalau semuanya perlu ya udah tinggal diisi aja nanti link-linknya ya. Yang pertama di sini, mungkin di sini admin LTE 3 itu tampilannya di mana sih? Di bagian atas sana ya. Nah, ini misalkan saya ubah menjadi SIA ya, Sistem Informasi Akademik, atau Universitas Telkom juga boleh. Kepanjangan nggak tapi ya. Kita refresh, Universitas Telkom ya. Terus nanti di bagian atau gini, di bagian atas ini saya ganti menjadi SIA. Nah, yang Alexander Pers ini baru kita ubah menjadi Universitas Telkom. Kalau logonya mau diganti, oke, silahkan nanti disesuaikan aja ini logonya ya. Foto ini dia ada di folder ini ya, aset tadi ya, folder disk dan img ya, fotonya ada di sini semua. Nanti kita bikin, taruh foto logo universitas kita atau sekolah kita di sini ya, untuk ditampilkan nanti di bagian sini ya. Oke, ini A ini, dan foto yang orang berkacamata itu kan ini A, terus orang berkacamata itu kan ini ya. Nanti silahkan teman-teman kalau punya foto baru taruh di sini, terus nama pemanggilannya diganti ya di bagian sininya ya. Ini untuk logonya, terus ini untuk nama orangnya ya. Oke, nanti disesuaikan saja. Nah, terus di bagian bawahnya itu tidak saya gunakan semua ya. Mungkin saya akan gunakan ini dashboard, ini saya gunakan satu saja ya. Tag all. Nah, kita coba hapus ini tag all penutupnya sampai sini. Kita hapus, coba satu, kita simpan ya. Setiap kita menghapus langsung kita coba refresh ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi dashboardnya nggak ada pilihan dashboard 1, dashboard 2, dashboard 3, itu nggak ada. Nah, jadi setelah kita hapus, intinya langsung kita
save dan kita refresh apakah membuat file ini jadi error atau tidak gitu ya. Nah, misalkan di sini akan saya ubah untuk tampilannya di bagian widgetnya itu berisi jadwal kuliah misalkan ya. Nah, ini kalau ada keterangan new itu maksudnya seperti ini ya. Kalau nggak mau pakai itu ya silahkan dihapus saja. Kalau mau silahkan, mau diganti kata-katanya juga silahkan. Kemudian di bagian bawahnya kalau teman-teman nggak mau pakai ya dihapus semua nggak apa-apa ya. Tagli ini mau dihapus sampai bagian bawah sini boleh ya, atau bahkan semuanya sampai bawah mau dihapus juga boleh. Nah, di sini kita hapus semua juga boleh. Nanti mau logo-logonya diambil juga boleh. Ya, ini contoh ya, saya gunakan yang jadwal kuliah saja ya. Ini bagian bawahnya. Ini kita akan hapus semua ini. Oke, sampai penutup example. Atau kita hapus langsung aja ya. Coba kita hapus sampai penutup. Penutup li yang bawah sendiri. Kita hapus sampai sini, kita simpan, coba refresh ada yang error enggak? Oke, enggak ada ya. Nah, hanya satu ya, ketinggalan satu tadi. Jadwal kuliah terus li ini. Nah, oke, kita hanya memiliki satu menu ya dari tagli ini. Nanti bisa di copy teman-teman, di copy ini misalkan data dosen, terus ini misalkan data mahasiswa ya, terus misalkan di sini logout ya, kita refresh. Nah, yang tampil hanya seperti ini ya. Oke, ada jadwal kuliah, cuma kalau diklik dia masih error ya, dia mengarahkan ke widget ya, karena di bagian sini juga dia diarahkan ke situ ya. Hrefnya kita buat kosongi dulu saja ya, kita kasih pagar semua seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah memiliki yang lain juga boleh ya, maksudnya sudah memiliki linknya, file untuk misalkan logout, halaman logout untuk data mahasiswa, boleh nanti ditambahkan di situ. Oke, refresh, kalau diklik belum tampil semua. Oke teman-teman, seperti ini nanti diselesaikan saja. Fokus utama di sini kita akan gunakan navbarnya ya. Kita edit navbarnya, bukan gunakan, tapi edit tampilan apa saja nanti yang ada di sini ya. Nah, untuk logo-logonya tadi sebenarnya banyak pilihan ya, karena sudah saya hapus semua nanti jadi hilang. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri aja untuk logo di font Awesome ya. Contoh di sini kalau mahasiswa, selain data dosen ini data mahasiswa ini, nanti silahkan teman-teman tinggal ganti nav icon ini ya, misalkan fast VA. Kalau TH itu kan kotak-kotak tadi ya, user misalkan circle, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Di yang lainnya misalkan mau disamakan ya, kalau tadi kan banyak sekali sebenarnya awalnya. Ini ada contoh-contohnya, ada widget, jadi yang kita gunakan kan widget. Itu ada chart, ini ada pohon, ada edit ini ya, pensil, ini table ya, terus ini kalender, yaitu silahkan nanti disesuaikan saja ya logo-logonya. Nah, ini untuk mempercepat video, saya tidak mengedit itu semua ya, nanti silahkan teman-teman sendiri yang mengeditnya ya. Contoh di modul juga sudah ada teman-teman di bagian sini ya. Ya, nanti silahkan teman-teman cari aja di font Awesome ya.
untuk logo-logonya. Nah, kita gunakan yang free saja ya. Cuma di sini teman-teman harus memasukkan email dulu kalau yang pertama. Oh, ini sudah ready ya sebenarnya email saya ya. Nanti kita dikirimkan kit ya. Kit itu kita tempelkan di bagian font kita sini, apa di codingan kita. Cuma kalau kita melihat tadi yang sudah ada ya, kita tinggal example saja di bagian sini ya, icon yang free. Nah, tampil semua di sini teman-teman ya. Jadi icon terus pilih yang free, yang gratis ya. Ini logo-logonya. Cara gunakannya gimana? Tadi kan kita cuma ganti di bagian VATH nya ini ya. Ini contoh, kita cari ada apa, dashboard. Tapi juga bisa melihat-lihat di sini ya, atau cari di bagian sana. Dashboard itu umumnya seperti apa ya? Ada contoh-contohnya seperti ini ya. Misalkan ini tadi logonya apa, dashboard kita? Oh, sama ya. Nah, tinggal teman-teman nanti copy aja ini ya, atau di bagian ininya, isi dari kelas VA nya kita klik aja, dia sudah tercopy ya. Tapi kalau dashboard kan sudah seperti itu ya. Kita cari user aja misalkan ya. Nah, usernya mau kita ganti menjadi inilah ya. Kita klik, sudah tercopy. Nanti kita tempelkan pada bagian data dosen ya. Kalau kita copy gini, mau nggak coba ya? Kadang ada yang tidak mau soalnya. Nah, ini tidak mau nih. Jadi kita harus copy manual. Ya, ini kan seperti itu tadi. Terus ini yang kita copy dari font awesome nya, kita tinggal ganti VA user T. Yang bawahnya yang diganti, yang belakangnya kok bawah. Kita simpan, kita refresh. Oh, tetap nggak mau, berarti untuk font awesome ini tidak support ya. Kita cari yang lain. Misalkan ini ya. Tadi contohnya seperti itu, terus kita akan gunakan yang putih coba. VA user aja ya, VA user. Kita simpan, kita refresh. Oh, jadi seperti itu, beda ya hasilnya ya. VA regular, VA user. Ini user T, ini user. Ya, nanti silahkan dicoba-coba ya. Tapi kalau nggak tampil itu berarti dia nggak bisa ya. Versinya mungkin berbeda. Versi yang diambilkan dari admin LTE itu mungkin berbeda. Nah, ini saya gunakan seperti itu ya. Loh, ini nggak bisa data dosen ini. Nav icon. Nah, ternyata kurang fast teman-teman. Fast VA user coba. Nah, bisa ya. Tadi kurang fast berarti. Fastnya kehapus tadi. Nah, kalau usernya banyak, VA solid, VA users, ada S nya, tambah S. Kita save, kita refresh ya, tampil ya banyak usernya. Data dosen, ini data mahasiswa, ini jadwal. Berarti jadwal itu schedule ya. Nah, kalender seperti ini. Misalkan VA calendar day, kita copy namanya saja. Tapi otomatis dia ngopi semua ya. VA calendar day.
benar seperti itu tulisannya, calendar. Kita save, kita refresh. Nah, jadwal kuliah seperti ini. Oke ya, nanti silahkan disesuaikan sendiri untuk logo-logonya seperti keinginan teman-teman. Logout juga disesuaikan ya, jangan sampai nanti logout kok gambarnya kok user itu kan kurang menarik ya. Nanti di sini cari aja logout. Nah, logout itu kan keluar seperti ini ya. Cuma kalau kita paste langsung nggak bisa, kita tekniknya gini, dipaste di atasnya, terus cari nama VA nya saja, kita save. Nggak mau. Fast VA atau terlalu panjang ya. Jujur saya sendiri juga tidak hafal ya untuk penggunaan ini karena terlalu banyak pilihannya. Saya sering mencoba satu persatu, ini bisa nggak, ini bisa nggak, ini nggak bisa juga ya. Nah, nanti silahkan cari yang dicoba satu persatu, kalau bisa ya digunakan, kalau nggak bisa ya cari yang lain gitu ya, cari yang lain nanti. Nah, di bagian icon free icon. Nah, atau misalkan cari-cari yang lain kalau nggak hafal nama-nama ya kita cari manual seperti itu. VA arrow right juga, VA arrow right, jangan sampai ini kan tambahan atribut yang lain. Nah, oke ya, yang arrow right saja bisa ya. Seperti itu teman-teman, dan nanti dibuat sedetail mungkin. Kalau mau tambahkan menu-menu yang lain juga boleh, dan jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa tanyakan di grup ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas CRUD dengan kode igniter. Sekian untuk pertemuan hari ini, saya akhiri untuk sesi online-nya, dan terima kasih untuk dosen pendamping atau tim teaching dari mata kuliah ini. Ada Ibu Maya dari 605, ada Bapak Rusito dari Siliwangi, dan juga ada Bapak Yulianto dari Ungaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.